Tuh lihat, ya ampun, di pemandangan langka banget ini. Tuh lihat, motor semua. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kembali naik motor BMW R1200 GS. Kali ini perjalanan pulang dari rumah di Lampung menuju ke Jakarta. Jadi tadi aku tuh berangkat dari Lampung, dari rumah itu sekitar jam setengah 8 pagi. Sekarang jam 9, ini sudah berada mau sampai di Kalianda ini ya. Jadi cepat sekali, 1,5 jam dari Kota Agung ke mau di Kalianda inilah pokoknya. Jadi ada satu masalah, yaitu adalah dari kemarin berangkat kita terakhir itu pertama kali isi bensin ya. Pertama dan terakhir isi bensin kemarin itu di rumah di Pondok Cabe, di Shell Pondok Cabe itu aku full tank. Dan sampai sekarang belum ada isi bensin lagi. Tadi berangkat dari rumah sampai ke sini aku sudah melewati 6 SPBU Pertamina. Ini berhenti yang ke-7. Dari 6 itu tidak ada satupun Pertamax Turbo yang ready. Padahal di depannya, di pelangnya itu ada tulisannya itu Pertamax Turbo. Tapi ketika masuk, petugasnya bilang Pertamax Turbonya 0, alias stoknya tidak ada. Luar biasa ya, 6 SPBU semuanya tidak ada Pertamax Turbonya. Gimana nih di Lampung nih? Mantap sekali ya, Pertamax Turbo sampai ke 6 SPBU tidak ada. Dan ini lihat, range-nya tersisa 130 km lagi. Dengan di fuel indikatornya sisa 2 bar. Ini aku nggak tahu ya. Sebenarnya bisa aja nih kalau dipaksakan sampai ke kota Serang, Banten. Karena seingatku di Serang itu ada SPBU Shell yang udah pasti lah ya. Kalau Pertamax aku agak, ya kita tahu lah berita akhir-akhir ini Pertamax seperti apa. Untuk motor ini dengan kompresi 12,5 diisi Pertamax yang kita tahu berita akhir-akhir ini seperti apa, kayaknya aku ragu banget untuk motor ini ya, karena kompresinya tinggi sekali. Jadi ya harusnya kalau Pertamina kita harus isi Pertamax Turbo, tapi dari tadi 6 SPBU tidak ada Pertamax Turbo. Jadi aku asli galau banget. Apa kita lanjutkan aja sampai ke kota Serang. Dari sini ke Serang itu sekitar 100 km ada mungkin ya. Gimana? Kalau range-nya benar 130 sih aman tuh sampai Serang. Tapi kalau tidak, seperti apa itu? Jadi sambil jalan, sambil aku pikir-pikir dulu, ini aku mau isi Pertamax atau mau langsung ke kota Serang, kita ke Shell. Isi Shell V-Power sama seperti kemarin kita berangkat. Ya, sekarang kita jalan aja. Ini adalah puncak arus mudik Lebaran 2025, jadi mari kita lihat bagaimana ramenya pelabuhan Bakauni, Lampung. Memutuskan untuk langsung ke Shell di Cilegon. Ternyata dari sini ke Cilegon sekitar 104 km dengan range 130 yang ada di MID-nya. Harusnya sih bisa ya. Jadi ini aku harus berkendara dengan cara berhemat-hemat ria ini ya, karena sisa 130 km lagi range-nya. Bismillah. Jadi itu adalah opsi terakhir kita ya, ke Shell Cilegon. Semoga sih di tengah jalan tuh mobil Pertamina tuh, semoga itu membawa Pertamax Turbo. Nah, kalau yang di sini SPBU ini memang tidak ada Pertamax Turbo karena di pelangnya memang nggak ada. Tapi ya yang 6 tadi itu di pelangnya ada Pertamax Turbonya, tapi stoknya kosong semua. Masa iya sih 6 SPBU satupun nggak ada yang ready Pertamax Turbonya? Bahkan di SPBU yang green itu. Oke, jadi kita lanjut jalan lagi. Dari sini ke Bakauni mungkin sekitar 1 jam lagi ya teman-teman. Semoga bensinnya cukup sampai ke
Cilegon, Banten. Bismillah ya. Aku sih berharap ada SPBU Pertamina yang ready Pertamax turbonya sih. Nanti sih ada harusnya ya, di setelah Kalianda menuju ke Bakauni itu ada satu SPBU yang meyakinkan lah. Semoga ada nanti Pertamax turbo di sana. Jadi seperti yang aku baca di di berita-berita, hari ini tuh adalah puncak arus balik dari pemudik di Lebaran 2025. Jadi kita akan melihat banyak sekali orang-orang mudik yang balik nih, salah satunya tuh kita bisa melihat motor belakangnya dikasih bambu. Itu hanya terjadi ketika momen mudik ya teman-teman, karena kalau hari biasa nggak ada tuh motor-motor yang dikasih bambu di belakangnya buat bawa barang. Biasanya motor-motor matic gitu ya. Nih ada lagi di behel belakangnya tuh dikasih bambu, jadi dia bisa naruh barang sampai ke belakang behelnya gitu. Nah ini di jalan biasa aja sudah terpantau banyak mobil-mobil. Tadi aku dari Pringsewu aja sampai ke Bandar Lampung itu udah lumayan rame, apalagi di Natar dan juga bypass. Jadi itu mobil-mobil yang belum masuk jalan tol ya. Biasanya kan kalau dari Bandar Lampung itu masuk jalan tolnya di Itera Kota Baru. Nah ini kita bertemu SPBU lagi. Ada ya Pertamax Turbo tuh, Pertamax Turbo 98 ada tulisannya. Nggak tahu di sininya ada apa enggak. Antrinya panjang banget Pertalite. Coba ya, ada apa enggak nih? Tuh, kosong lagi. SPBU ke-7 yang udah aku samperin, ke-8 sama tadi tempat kita bikin video. 7 SPBU, ada tulisan Pertamax Turbo tapi stoknya tidak ada. Gimana sih? Kenapa begitu? Coba yang paham konsep SPBU tuh kenapa bisa kosong semua gitu sih? Kalau emang dia nggak jualan Pertamax Turbo, kenapa nggak ditutup aja tulisan Pertamax Turbonya? Ya mulai bertemu dengan plat B semua, terutama motor-motor ini. Plat B belakangnya C, berarti orang ini ya, Ciledug. Nah ini juga belakangnya C, Ciledug juga nih. Terus juga seperti biasa di sini banyak pickup yang membawa rombongan seperti ini. Ini kalau ke kanan itu ke Pantai Marina yang kemarin kita pas berangkat mampir itu ya. Oke. Terpantau masih sepi di sini. Nanti mungkin setelah Kalianda baru mulai rame dan mendung dong. Ya ampun, jangan hujan dong. 2000 years later. Aduh, besar hujannya. Hujannya besar. Tiba-tiba besar, guys. Tiba-tiba banget besar. Kita berhenti di tempat laundry. Oke, sudah mulai reda. Hujannya hujan lewat aja sih. Bismillah ya. Semoga sampai Bakauni tidak ada hujan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beginilah teman-teman, mudikor 1 kilometer lagi ada pemeriksaan tiket. Wow, jadi untuk mengantisipasi kemacetan di dalam pelabuhan mungkin ya. Jadi sebelum pelabuhan itu sudah dicek dulu tuh penumpang-penumpang yang
belum punya tiket itu diwajibkan beli. Tapi gimana mau beli kalau udah full ya di aplikasinya ya. Tuh. Oh, ini Ferizi drive-thru. Tuh, rame banget tuh yang berhenti di situ. Ada yang beli tiket, ada yang neduh. Nah, ternyata tidak berhenti juga ya guys. Ini masih lumayan besar ini hujannya nih. Udahlah, terabas saja lah sampai ke pelabuhan. Kalau jaket yang aku pakai sih harusnya ini nggak masuk ke dalam ya airnya ya. Nah, ada disuruh masuk lagi tuh, lihat screening tiket. Nah, ini dia nih. Halo. Ya, itu tadi udah ditempel bawah. Oh iya, nggak kelihatan mas. Oh, Lanjut, udah. oke, siap. 2 kali ditempelnya kita. Waduh, lupa lihat lagi tempelannya kayak gimana itu. Nah, ini oleh-oleh tempelan. Oh, jadi sekarang begini ya. Jujur sih, aku baru pertama kali balik pas mudik, pas arus ininya, puncak-puncak kayak gitu. Ternyata ada sistem kayak gitu-gitu ya. Jadi aku agak norak. Ini buat teman-teman pembelajaran juga ya. Mungkin kalau di jalan tol dimasuk ke rest area mungkin ya. Terus screening tiketnya alhamdulillah cerah. Ya Allah, terima kasih, cerah tiba-tiba. Jadi kalau di jalan tol mungkin screening tiketnya dimasukkan ke dalam rest area gitu. Nah, ini ya SPBU di depan. Mari kita lihat apakah ada Pertamax Turbo. Aduh, nggak ada lagi, Pertamax doang. Pertamax Premium Biosolar Dex. Tidak ada Pertamax Turbo. Masih ada satu SPBU lagi. SPBU terakhir setelah gerbang tol Bakauni Utara itu, atau Penengahan. Ya, satu lagi. Ini dia SPBU yang aku maksud. SPBU terakhir. Ada tulisan Pertamax Turbonya ya. Tuh. Kita lihat. Apakah ada Pertamax Turbo? Nih. Ini jalur Pertamax Turbo nih. Apakah ada? Nggak ada. Ya ampun. Pertamina, Pertamina. Nggak usah jualan aja lah Pertamax Turbo sekalian. Nggak usah diadain aja gitu loh. Di Lampung coret aja Lampung Pertamax Turbonya. Masa 8 SPBU nggak ada semua? 8 loh. Kalau 2, 3 nggak ada wajar lah. 8 SPBU nggak ada semua. Semoga nih orang Pertamina lihat ya. Mending nggak usah diadain sekalian aja nggak sih? Kalau sampai semuanya nggak ada begitu. Ya, jadi dari SPBU tadi itu jalanannya udah menurun terus. Tuh, teman-teman bisa lihat nggak? Di ujung itu udah laut tuh. Jadi tinggal turunan terus nih. Dan sekarang range-nya tersisa 76 km. Udahlah ya, kita sekalian ke Shell Cilegon aja lah ya. Soalnya udah nggak ada lagi nih Pertamina di sini. Udah langsung ke Pelabuhan Bakauni. Dari Merak ke Cilegon udah dekat. Udah sekitar 40 kilo, 35 kilo lah dari Pelabuhan Merak. Mending kita sekalian aja. Range-nya masih ada 76. Jadi masih cukup sekali. Ini sih kita tinggal lepas gas saja. Karena sudah turunan full sampai pelabuhan. Kangen banget sih lewat sini. Terakhir aku motoran
lewat sini nih, turunan ini maksudnya ya. Ya itu pas bawa X-Max hampir 2 tahun lalu itu ya. Nah, udah full turun. Nah, ini turunan tajam. Dulu tuh sebenarnya di sebelah kanan itu ada SPBU. Tapi sekarang sudah tidak ada SPBU-nya. Nih yang sekarang jadi Alfamart ini. Dulunya ini SPBU nih, SPBU Pertamina. Nah, ini nih. Tapi sekarang sudah tutup. Tapi kayaknya mau dirombak lagi tuh. Bangunannya baru, nggak tahu mau dirombak jadi apa. Tuh, ramai sekali. Jadi di kiri-kiri ini tuh ada toko oleh-oleh, ada makanan-makanan, ada penjualan tiket kapal juga. Tapi nggak tahu ya, emang bisa ya beli tiket kapal jaraknya nggak 4,7 meter, 4,7 kilometer, sorry. Nah, mulai terlihat mobil-mobil Sigra double decker, tinggi banget barangnya. Nah, di depan ada lagi Avanza double decker. Barangnya tinggi-tinggi banget. Nah, ini kita ambil yang reguler ya. Jadi dari tanggal 3 sampai tanggal 7 April 2025 itu semua kapalnya itu reguler. Khusus motor. Oke. Motor lewat sini guys. Jadi tidak ada kapal eksekutif. Tapi kita ada kemungkinan untuk naik kapal eksekutif. Untung-untungan aja. Nah, ini nih rame banget. Polisi-polisi, anak-anak pramuka. Tuh. Khusus motor menyeberang. Oke. Oke, siap. Wih, belum pernah lo aku lewat sini-sini nih. Inilah serunya kalau lagi puncak arus mudik ya. Kita tuh menemukan hal-hal baru karena banyak rekayasa jalanan gitu loh. Ya ampun ramenya. Sampai ada tendanya kayak gini loh. Wow. Ramai sekali. Ah, kita paling ujung deh. Oke. Aku nyiapin ini dulu ya. Nyiapin HP karena kita harus menunjukkan tiket online dari aplikasinya. Buka sarung aja lah biar gampang. Makasih. Ya ampun teman-teman, lihat antriannya. Masya Allah. Apa ini banyak banget orangnya. Ya Allah. Untuk pertama kalinya dalam hidup ini melihat motor-motor seramai ini. Enggak mbak. Tuh. Ya Allah. Ini berapa lama kita masuk ke dermaganya ya? Kita mematikan mesinnya ya. Oh. Cuma selisih berapa menit, belakangnya udah full. Wah, gokil. Apa ini? Guys. Wow. Ini berapa jam kita di sini nih? Update status dulu. Gokil. Tak tahu kapan ini kita masuk kapal. Oh, ini tempelannya nih. Ada 2. Tuh. Ini udah nggak nempel ya. Ada lagi. Nggak tahu artinya B ini apa ya. Wow. Belum ada 5 menit lalu kita masuk, tahu-tahu udah full. Bergerak. Langsung habis kayak ini. Kita lihat ya. Apakah langsung habis satu barisan full? Beneran dong. Langsung habis satu barisan kita nih. Yang sebelah kiri. Wah, gokil juga nih.
Ini nggak kebayang di dalam kapal kayak gimana ya. Wah, gokil. Pertanyaannya adalah, orang-orang sebanyak ini, motor-motor, itu satu kapal apa dipisah-pisah? Mari kita lihat. Tadi kan enak tuh ada tendanya nih. Apakah di dermaga kita harus menunggu lagi dan tidak ada tendanya di dermaga dan kita panas-panasan? Mari kita lihat. Wah, cuman di momen mudik sih pelabuhan bisa serame ini motornya. Kita masih lurus. Gokil. Aduh, Bapak, kenapa telat kasih taunya, Pak? Motor harus ke kanan, mobil ke kiri. Bapak nih jaganya di tempat adem. Tuh. Jaganya di tempat adem, bukan di pertigaan tadi. Nah, kan kita harus ke kanan. Ini kita menuju ke dermaga 4 dan 5. Nah, coba ya, kita lihat nih. Ini di depan ada tenda. Nah, kita di mana nih? Wah, tendanya full juga ya. Wah, tendanya udah penuh, guys. Tuh. Tendanya udah penuh. Mantap. Kita nunggu lagi ternyata. Kapalnya belum ada. Tuh, kita matikan mesin lagi ya. Bisa tiduran di sini. Jadi kalau capek tinggal naikin kaki. Terus lonjoran ke kursi belakang. Panasnya mantap banget. Jadi di sana tuh ada bus ya. Ada bus Damri, ada CSH 88. Rasanya ingin ke sana numpang adem. Nggak tahu ini berapa lama nih. Kapalnya sudah sandar tuh. 15 menitan. Ini mulai pada nyalain motor. Tapi nggak tahu ini mau maju apa enggak karena belum ada aba-aba ya. Tuh. Sudah mulai kegerahan, ini baju udah keringat semua ya. Tendanya cuma satu, ini cuma muat 4 baris. Di luar tenda itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baris lagi di luar tenda. Yang dapat tenda cuma 4 baris. Belum nyalain motor. Tunggu udah bener-bener maju aja. Karena bensin kita tiris, alias sekarat. Ternyata satu kapal ini nggak cuma ada motor. Ah, ini mulai maju. Mulai maju dari baris yang paling kanan. Ternyata nggak digabung sama ternyata kita digabung sama mobil. Nih, mobil di sini dan juga ada bus. Tapi kayaknya yang diutamakan adalah motor duluan. Kalau mobil dan bus itu mengikuti berapa motor yang masuk, baru di belakangnya itu ada mobil dan bus. Nah itu, ada yang pada ke kanan tuh, ada yang mundur-mundur tuh. Nah ya, pada ke kanan. Padahal kirinya juga bentar lagi jalan. Let's go. Langsung habis dong. Kita lihat ya, di dalam kapal kayak gimana ini bentukannya. Wah, gokil sih. Tuh lihat. Ya ampun, ini pemandangan langka banget ini. Tuh lihat. Motor semua. Wow. Ini naik kapalnya agak mengerikan ini. Kita harus ambil jarak kanan kirinya karena
kemarin waktu berangkat mudik itu ada yang jatuh ke laut 2 orang. Kayaknya gara-gara momen kayak gini terus senggol-senggolan akhirnya jatuh. Itu kita jadikan pembelajaran. Nanti pas naik jangan mepet-mepet. Kalau bisa satu line aja naiknya. Tutup. Itu tuh satu pintu bisa 3 baris motor gitu loh. Ngeri banget. Takutnya ada satu orang yang senggol-senggolan kan. Cemana itu? Wah, asli. Wah, gokil sih. Entah harus mengeluarkan kata-kata apa lagi. Speechless. Karena baru pertama kalinya. Ada yang bawa bayi, panasan bayinya. Udah nangis. Bener-bener motor diutamakan ya. Bis sampai nggak bisa masuk tuh. Nah, ini kita hampir-hampir barisan terakhir nih. Udah, kita paling terakhir aja deh, cari aman. Tidak usah buru-buru. Keselamatan nomor 1 guys. Oke, silakan masuk duluan. Nah, aku terakhir aja, biar barengan sama bus. Wih, gokil. Kita paling terakhir aja, biar kita puas lihat kapalnya ya. By the way, ini kapalnya ALS. Kita naik kapal ALS Elisa. Belum masuk semua. Kita tunggu masuk semua. Oke. Ya, mari kita masuk. Yay. Oke. Kita cari yang tidak mepet-mepet. Sini ya. Oke. Sip. Nggak terlalu mepet. Jadi harus pintar cari tempat ya, biar nggak mepet-mepet, biar nggak senggol-senggolan kanan kirinya. Sip. Oke. Nah, kalau lagi gini, masukin gigi. Biar apa? Biar motornya nggak maju mundur. Oke. Itu sedikit tips aja. Tapi nanti sebelum berangkat, netralin dulu ya, takutnya langsung loncat. Sip. Yuk, mari kita ke dek penumpang. Ini dia, bis masuk. Wih. Langsung kanan. Nah, CSH 88. Ini dia masuk. Wih. Ada yang gelantungan. Masih banyak bus di belakang. Oke, mari kita langsung naik ke atas. Wih, udah pada duduk di ini aja nih, di railing-railing kapalnya nih. Dan ini, teman-teman lihat ya, ini karpet-karpet atau tikar itu ya. Itu bayar ya. Jadi nggak tahu ini orang-orang ini udah pada tahu atau belum. Biasanya nanti akan ada yang mintain tuh 5.000 kalau nggak salah. Ini kamar ABK, biasanya kalau lagi rame gini disewain juga. Tapi aku kurang paham juga kalau sewa kamar ABK tuh berapa. Nih, ada yang mau lompat juga. Jadi ini vibes mudiknya berasa banget ya. Nah, kita langsung aja naik ke atas. Jadi di kapal ALS Elisa ini ada ruangan ekonomi, ada VIP, ada lesehan. Untuk yang VIP dan juga lesehan itu bayar 15.000 seperti biasa. Tapi ini aku mau ke ruangan yang ekonomi aja, karena biar makin berasa aja vibes mudiknya gitu.
Nah, ada karpet-karpet lagi. Kalau nggak musim mudik nggak sebanyak ini ya, karpet atau tikernya. Ini mungkin karena lagi musim mudik jadi banyak sekali dan orang asal duduk aja. Padahal itu bayar 5.000 atau 10.000 gitu. Nanti ada yang mintain gitu. Kita lihat situasi di dek paling atas. Nah, seperti inilah ya. Ini berantakan banget sih, banyak banget sampah-sampahnya. Padahal ini belum ada setengah perjalanan, tapi sampahnya sudah banyak banget berserakan. Ini untuk mobilnya juga berantakan banget parkirnya tuh. Kok bisa begini parkirnya ya? Wah, nih kayaknya yang ngatur parkirannya kurang ini nih, kurang rapi nih. Tuh. Ada yang ngasih ginian. Wah, asli ini hal-hal yang sangat jarang aku lihat ketika trip tidak pas mudik ya. Tuh ada yang gelar-gelar tikar sendiri, luar biasa. Sampah-sampahnya itu loh, ini tempat sampahnya jarang apa gimana ya, kok orang pada buang sampah sembarangan gitu ya. Sudah terlihat pelabuhan Merak dari sini, tapi ini tiba-tiba pelan. Roman-romannya sih mau berhenti parkir dulu nih di tengah, seperti biasa kapal reguler ya. Tuh, pelan banget jalannya. Atau udah berhenti ini ya? Kayaknya bentar lagi sih berhenti nih. Tuh, udah kelihatan padahal pelabuhannya. Kita menuju ke dek paling bawah, yaitu di parkiran kita ya. Dan ini terdapat bus ALS. Lah, kok ini bus ALS bisa parkir di sini? Perasaan tadi itu parkiran motor semua deh. Terus juga ini banyak mobil di sebelah sini. Dan wah bener dong, motornya dipindahin dong. Tadi kita parkir di sini nih paling belakang soalnya. Wah dipindahin motor nih. Wah pindah kemana nih? Ya ampun, bisa-bisanya ini motor dipindahin ke paling pojok dan lihat ini fog lamp-nya jadi bengkok begini dong. Wah, kacau sih ini. Kenapa nggak diumumin pakai mic dah kalau harus dipindah-pindahin? Motor segede gini aku kunci stang soalnya. Tadi petugasnya nggak ada yang bilang kalau motornya mau dipindah-pindah. Jadinya aku kunci stang aja. Dan nggak tahu gimana caranya mereka mindahin motor ini ya. Motor hampir 300 kilo dipindahin dan posisinya tadi standar 2 kayak gini. Kita cek ya, ini ada lecet-lecet baret-baret nggak nih? Selain tadi fog lamp-nya dia kendor. Wah ngeri banget. Kayaknya yang motornya dipindah bukan cuman aku doang, tapi banyak orang yang motornya dipindah. Karena di bagian sini nih, pojok-pojok ini itu tadinya nggak ada motor alias kosong. Jadi banyak juga orang yang motornya dipindah kayaknya nih. Nanti kita lihat ya, ada orang yang dipindah juga nggak motornya. Kita tanya-tanya deh. Harusnya ngasih tahu kalau mau pindah-pindah ya. Orang bingung motornya hilang tuh. Nah jadi ini si bapak sama ibu ini motornya tadi di depan banget. Tiba-tiba dipindah ke paling belakang ujung depanku parkirnya. Jadi dia juga tadi bingung nyari-nyari motornya. Untungnya ketemu ya. Oke, ini sepertinya sudah mau sandar ya. Semuanya udah siap. Tapi kita bener-bener paling terakhir sih. Karena ini posisinya dipindahin ya motornya. Ini ngadepnya ke arah sebaliknya. Jadi ini mau putar balik, otomatis ini semua kendaraan di depanku ini harus keluar dulu semuanya. Bisa jadi kita keluarnya paling terakhir, bener-bener terakhir nih. Tuh, kayaknya lagi proses membuka pintu ram door-nya itu. Nah, ada yang motornya hilang lagi. Nah, motornya hilang lagi.
Nah, pindah lagi motornya nih masnya nih. Pinggir-pinggir sana mas. Pinggir-pinggir tembok dipindahinnya. Iya, pindah semua emang. Oh, kacau ini emang nih. Mindahinnya nggak ngasih tahu. Udah gitu motor pasti diseret-seret mindahinnya. Ternyata nggak cuma motornya pindah, tapi helmnya juga pindah-pindah tuh. Jadi ini yang mindahin motor nggak naruh helmnya lagi di tempat yang motor itu. Jadi dari tadi ada yang muter-muter nyari helmnya. Asli kacau banget sih. Ini apa namanya? Nah nih masnya belum nemu juga, belum nemu. Pindah ke sana kali di ujung kalau di sini nggak ada. Ah boleh. Oh tadi di sini. Udah di pojok masih dipindahin aja ya? Iya. Kalau nggak di kanan ada motor juga tuh. Ah, iya kacau ini emang nih. Oke, udah nih kita keluar terakhir deh. Iya, ini dipindahin loh. Dari mana? Dari tengah, depan. Ampun dah. Diseret-seret. Nah, itu pintunya udah dibuka. Motornya hilang tuh. Wah, kasihan banget. Mana udah mau ini keluar dari kapal, baru nyari motornya. Masnya juga hilang motornya. Terakhir saya ini terakhir. Ya. Ini muter sini juga bisa nggak ya? Coba ya. Mari kita coba muter di sini. Aduh, mundurnya susah guys. Ya, Mas. Nah, ini juga hilang nih. Motornya hilang juga nih. Banyak banget yang motornya hilang. Oke. Bisa kita putar balik. Yeay, bisa. Oke. Si bapaknya belum nemu motornya. Ya ampun, kasihan ya bapak. Ini juga masih belum nemu motornya di mana nih. Ya ampun. Apalah ini kapal ini. Mindah-mindahin motor sesukanya aja. Kalau kayak gini bisa dilaporin gak sih kalau motornya lecet atau gimana gitu? Soalnya maksudnya kalau dari awal mau dipindah-pindahin bilang aja gitu. Jangan mindah-mindahin sendiri terus tanpa konfirmasi ke orang. Kan bisa dipanggil pakai pengeras suara tuh. Motor dengan plat sekian mohon dipindahkan, kan bisa. Kasian banget orang nyari-nyari motornya kan. Oke. Ya kita antri keluar. Semua motor didahulukan guys. Jadi bener-bener motor dulu, bis belakangan. Sama seperti pas tadi masuk ya. Wih. Nah, ini ada yang motornya di sini. Jangan-jangan ini motornya salah satu yang tadi tuh, si bapaknya atau masnya nih. Tuh, belum ada yang ngambil. Oke, kita keluar dari kapal. Nah, ini hati-hati nih, Kita mending ambil tengah deh. Mengerikan ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Sudah keluar dari kapal guys. Aman sentosa. Saatnya kita gas lagi. Tapi kayaknya aku mau berhenti dulu di dekat sini. Rumah makan langgananku kalau bawa kendaraan pribadi. Nggak jauh lah dari sini. Sekitar 10 menit mungkin. Tersisa 69 range-nya dari bensin. Masih sangat cukup ya, karena dari sini mau ke SPBU Shell di Cilegon itu jaraknya hanya 15 sampai dengan 20 km saja. Terpantau masih ramai sekali.
Ini yang mudik ke arah yang mudik, ini yang pulang ke arah Sumatera kali ya. Ramai banget. Tuh. Nah, kita sampai di flyover Pelabuhan Merak. Motor semua ya. Jadi sekarang jam setengah 3 sore. Ini rekor penyeberangan terlama sih. Kita udah di kapal tuh dari jam 11. Baru keluar jam setengah 3 sore. Lama banget ya. Nah, ini yang lain rata-rata ambil ke kiri. Kita ambil atas saja. Karena aku mau mampir ke rumah makan dulu. Tidak jauh dari sini. Oh, bermunculan bus-bus pariwisata bantuan biasanya ya. Oke, kita sampai di rumah makan langganan kalau bawa kendaraan pribadi. Ini adalah rumah makan Ceria Minang. Kita parkir di sini aja. Tuh laut. Oke. Oke, alhamdulillah sudah selesai makan. Dan tadi makan lumayan banyak ya. Tadi tuh aku makan ada nasi rendang, kerupuk kulit besar, es jeruk, tempe, sama es teh manis. Banyak banget. Itu harganya Rp66.000. Sangat worth it dengan rasanya yang enak. Terus juga rumah makannya tuh bersih, toiletnya bersih, terus juga parkirannya luas, dan view-nya itu loh yang paling aku suka. Tuh, kita langsung bisa ngelihat laut karena ini tempatnya kayak tinggi gitu dan tidak ada yang menghalangi lagi. Di bawah ini tuh jalanan. Ya, jalanan ke arah Pelabuhan Merak juga kalau kita dari arah rumah makan ALS. Nah, itu Pelabuhan Bakauni kelihatan ya kalau lagi cerah kayak gini ya. Nah, tuh. Itu dia tuh. Pulau Sumatera, Pelabuhan Bakauni di sebelah sana. Kelihatan kalau lagi cerah seperti ini. Kita lanjut jalan lagi, pemberhentian selanjutnya yaitu di SPBU Shell di Cilegon. Jaraknya sekitar 14 km dari sini, atau memakan waktu kurang lebih 25 sampai dengan 30 menit perjalanan. Let's go, kita lanjut jalan lagi. Keburu malam sampai di Jakartanya. Jadi semoga sampai Jakarta sekitar jam-jam maghrib lah ya, nggak sampai lewat Isya lah. Yuk kita jalan lagi. Banyak mobil yang baru datang. Jadi emang ini rumah makan cukup favorit ya untuk kita-kita yang bawa mobil pribadi. Berhenti di sini karena dekat dengan pelabuhan setelah kita turun dari kapal. Terus juga masakannya enak, parkirannya luas. Tidak ada tukang parkirnya di sini, guys. Jadi itu salah satu ini ya, idaman para pengunjung karena tidak ada tukang parkirnya. Terus parkirannya luas, ada ruang VIP-nya yang tidak ada minimal order. Biasanya kan kalau rumah makan masakan Padang itu ada minimal order kalau kita mau masuk ke itu ya, ruang VIP. Tapi ini nggak ada. Jadi itulah salah satu yang bikin rumah makan ini tuh selalu ramai gitu loh. Oke, kita lanjut jalan lagi. Next, SPBU Shell Cilegon.
Oke, kita masuk ke dalam SPBU Shell Cilegon. Tersisa 49 km range-nya. Puter baliknya 1 kilo tadi dong. Luar biasa banget. Ada V-Power, ya ampun. V-Power membuat motor ini jadi tersenyum. Ini tidak dibayar sama Shell ya. Tapi emang untuk motor ini sepertinya Shell V-Power paling cocok. Oke. Tidak terlalu antri. Tuh ya, 49 sisanya. Berarti terpakai dari pertama kali kita bikin video itu 130. V-Power penuh ya Mbak? Ya. Oke, kita turunkan dulu. Oke. Langsung full tank. Habis ini kita langsung hitung ya berapa konsumsi bahan bakar dari pertama kita start di Shell Pondok Cabe sampai di sini Shell Cilegon udah pulang pergi dari Jakarta, Lampung, Cilegon. Nanti kita total berapa kilometer, soalnya aku juga belum ada lihat lagi sih total kilometernya berapa yang udah kita tempuh. Habis ini kita hitung. Sudah selesai isi bensin. Sepertinya nanti aku hitungnya kalau udah sampai rumah aja ya, karena ini udah mendung banget. Aku takutnya kehujanan di jalan. Dan ini akhirnya sudah full tank lagi, asik. Dan sekarang ada di 17.489 kilometernya ya. Jadi nanti kita hitung-hitungan kalau udah sampai di rumah. Jadi ini aku pulang dulu. Lanjut jalan dulu maksudnya. Luar biasa. Motor ini selain nyaman, bisa dibilang hampir perfect lah ya. Range-nya juga dia nggak bohong loh, sumpah. Aku tuh tadi pas sisa 130 km, aku udah deg-degan karena takutnya range-nya itu kayak range yang ditambah-tambahin gitu loh. Karena biasanya motor-motor yang aku tahu biasanya range-nya itu masih banyak, tahu-taunya tiba-tiba yang tadinya 50 tiba-tiba jadi 0 gitu. Jadi turunnya tuh nggak berasa, tahu-tahu jadi 0, tahu-tahu jadi strip gitu range-nya. Tapi untuk BMW ini enggak, dia benar-benar range-nya sisa kilometer dari bensinnya itu benar-benar real banget. Itu benar-benar melegakan sih. Ini pengalaman yang luar biasa dengan motor ini. Karena sebentar lagi kita akan berpisah. Dramatik banget ya. Ya, dari Cilegon sampai ke Jakarta mungkin sekitar 2 jam sampai 3 jam lagi ya bersama motor ini. Asik. Alhamdulillah sekarang jam 7 malam akhirnya sampai juga di rumah. Jadi dari Cilegon tadi nggak lama itu turun hujan, sampai Jakarta ini hujannya nggak berhenti-berhenti. Dan beginilah kondisi motornya sekarang tuh. Ada semi-semi off-road juga tadi pas masuk ke rumah. Mari kita hitung konsumsi BBM-nya. Iya, jadi kemarin kita start perjalanan itu kilometernya ada di 16.964. Kemudian kita isi full tank dan kita baru ngisi lagi di kilometer 17.489. Jadi total kita melakukan perjalanan itu sejauh 525 km dan bahan bakar yang kita isi adalah 24,69 liter. Jadi untuk konsumsi BBM-nya dari BMW R1200 GS itu 1:21,2 km per liter. Cukup irit loh, aku nggak nyangka ini bisa di atas 20 km per liter sih. Jadi seperti itu aja perjalanan kita bersama BMW R1200 GS dari Jakarta, Lampung, Jakarta. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngikutin perjalananku kali ini. Kira-kira kita mudik ke Lampung bawa motor apa lagi ya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah kalau ada motor yang menarik dan ada kesempatan untuk kita pakai untuk jalan jauh, nanti akan aku coba. Terima kasih udah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.